Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NPM 2040302034. Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan membahas mengenai materi dioda, penyearah, dan dioda Zener. Untuk dioda adalah komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub yang berfungsi menyearahkan arus. Komponen ini terdiri dari penggabungan dua semikonduktor yang masing-masing diberi doping atau penambahan material yang berbeda dan tambahan material konduktor untuk mengalirkan listrik. Nah, bisa dilihat gambar dari komponen diodanya. Struktur utama dioda adalah dua buah kutub elektroda yang berbahan konduktor yang masing-masing terhubung dengan semikonduktor silikon jenis P dan silikon jenis N. Anoda adalah elektroda yang terhubung dengan silikon jenis P di mana elektron yang terkandung lebih sedikit, dan katoda adalah elektroda yang terhubung dengan silikon jenis N di mana elektron yang terkandung lebih banyak. Pertemuan antara silikon N dan silikon P akan membentuk suatu perbatasan yang disebut P-N junction. Adapun material semikonduktor yang digunakan umumnya berupa silikon atau germanium. Adapun semikonduktor jenis P diciptakan dengan menambahkan material yang memiliki elektron valensi kurang dari 4. Contohnya boron, dan semikonduktor N diciptakan dengan menambahkan material yang memiliki elektrovalensi lebih dari 4. Contohnya fosfor. Nah, untuk cara kerja dioda secara sederhana, cara kerja dioda dapat dijelaskan dalam 3 kondisi, yaitu kondisi tanpa tegangan, diberikan tegangan positif atau biasa disebut dengan forward biased, dan tegangan negatif reverse biased atau bias. Kondisi tanpa tegangan. Pada kondisi tidak diberikan tegangan, akan berbentuk suatu perbatasan medan listrik pada daerah PN junction. Hal ini terjadi diawali dengan proses difusi, yaitu bergeraknya muatan elektron dari sisi N ke sisi P. Elektron-elektron terbentuk akan menempati suatu tempat di sisi P yang disebut dengan holes. Pergerakan elektron-elektron tersebut akan meninggalkan ion positif di sisi N, dan holes tersisi dengan elektron akan menimbulkan ion negatif di sisi P. Ion-ion tidak bergerak ini akan membentuk medan listrik atau listrik statis yang menjadi penghalang pergerakan elektron pada dioda. Nah, di sini disertai dengan gambar, bisa dilihat gambarnya. Kondisi tegangan positif atau forward bias. Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal positif sumber listrik dan bagian katoda disambungkan dengan terminal negatif. Adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik di masing-masing kutubnya. Ion-ion negatif akan tertarik di sisi anoda yang positif, dan ion-ion positif akan tertarik ke sisi katoda atau yang negatifnya. Hilangnya penghalang-penghalang tersebut akan memungkinkan pergerakan elektron di dalam anoda, di dalam dioda, sehingga arus listrik yang mengalir
seperti pada rangkaian tertutup. Nah, gambarnya bisa dilihat. Nah, selanjutnya kondisi tegangan negatif atau reverse bias. Pada kondisi ini bagian anoda disambungkan dengan terminal negatif, sumber listrik, dan bagian katoda disambungkan dengan terminal positif. Pada tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik di masing-masing kutubnya. Pemberian tegangan negatif akan membuat ion-ion negatif tertarik ke sisi katoda atau N atau tipe N yang diberi tegangan positif, dan ion-ion positif tertarik ke sisi anoda atau tipe P yang diberi tegangan negatif. Pergerakan ion-ion tersebut searah dengan medan listrik statis yang menghalangi pergerakan elektron, sehingga penghalang tersebut akan semakin tebal oleh ion-ion. Akibatnya, listrik tidak dapat mengalir melalui dioda, dan rangkaian diibaratkan menjadi rangkaian terbuka. Nah, itu gambarnya bisa dilihat. Tipe P, tipe N. Nah, adapun jenis-jenis dioda dan fungsi dioda. Dioda dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan fungsinya. Jenis-jenis dioda dan aplikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, PN Johnson dioda. Dioda standar yang terdiri dari susunan PN yang memiliki cara kerja seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dioda jenis ini adalah dioda yang umum digunakan di pasaran. Disebut juga dengan dioda generik. Dioda generik digunakan terutama sebagai penyiar arus. Nah, yang kedua, Light Emitting Node atau LED. Saat dialiri arus forward bias, LED ini akan mengeluarkan cahaya. LED saat ini umum digunakan sebagai alat penerangan dan beberapa digunakan untuk mengganti lampu fluorescent. Yang ketiga, laser diode. Dioda jenis laser ini juga menghasilkan cahaya, namun cahaya yang dihasilkan adalah cahaya koheren. Aplikasi diode laser adalah perangkat pembaca CD dan DVD dan laser pointer. 4. GaN diode. GaN diode adalah jenis dioda yang tidak memiliki PN Johnson, melainkan hanya terdiri dari 2 elektroda. Elektroda jenis ini dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal gelombang mikro. Nah, kita lanjut ke materi penyiar atau biasa kita sebut dengan rectifier. Nah, ini gambar penyiar gelombang 4 penuh dioda. Pergantian rectifier atau penyiar gelombang dan jenis-jenisnya. Rectifier di sini dalam bahasa Indonesia disebut dengan penyiar gelombang, adalah suatu bagian dari rangkaian satu daya atau power supply yang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC menjadi sinyal DC. Rangkaian rectifier atau penyiar ini pada umumnya menggunakan dioda sebagai komponen utamanya. Hal ini dikarenakan dioda memiliki karakteristik yang hanya melewatkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jika sebuah dioda dialiri arus bolak-balik atau AC, maka dioda tersebut hanya akan melewatkan setengah gelombangnya,
sedangkan setengah gelombangnya lagi akan diblokir atau dihapus. Ini dia gambar. Jenis-jenis rectifier penyearah gelombang. Pada dasarnya, rectifier atau penyearah gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu half-wave rectifier atau penyearah setengah gelombang dan full wave rectifier atau penyearah gelombang penuh. Kita lanjut, penyearah gelombang setengah atau penyearah setengah gelombang. Penyearah setengah gelombang merupakan penyearah yang paling sederhana karena hanya menggunakan satu buah dioda untuk menghambat sisi-sisi sinyal negatif dari gelombang AC dari power supply dan melewatkan sisi sinyal positifnya. Pada prinsipnya, arus AC terdiri dari dua sisi gelombang, yaitu sisi positif dan sisi negatif, yang bolak-balik. Sisi positif gelombang dari arus AC yang masuk ke dioda akan menyebabkan dioda menjadi bias maju atau forward bias, sehingga melewatkannya. Sedangkan sisi negatif gelombang arus AC yang masuk akan menjadi dioda dalam posisi reverse bias atau bias terbalik, sehingga menghambat sinyal negatif tersebut. Nah, ini dia gambarnya, gambar penyearah gelombang. Nah, untuk penyearah gelombang penuh, terdapat dua cara untuk membentuk full wave rectifier atau penyearah gelombang penuh. Kedua cara tersebut tetap menggunakan dioda sebagai penyearahnya, namun dengan jumlah dioda yang berbeda, yaitu dengan menggunakan 2 dioda dan 4 dioda. Penyearah gelombang penuh dengan 2 dioda harus menggunakan transformer CT, sedangkan penyearah 4 dioda tidak perlu menggunakan transformer CT. Untuk penyearah 4 dioda sering disebut juga dengan full wave bright rectifier. Penyearah gelombang penuh untuk 2 dioda. Seperti yang dikatakan di gambar sebelumnya atau slide sebelumnya, penyearah gelombang 2 penuh ini memerlukan transformer khusus yang dinamakan transformer CT atau center tapped. Nah, transformer CT memberikan output atau keluaran tegangan yang berbeda fasa sebesar 180 derajat melalui kedua terminal output sekundernya. Perbedaan fase 180 derajat tersebut dapat dilihat seperti pada gambar. Nah, bisa dilihat gambar penyearah gelombang 2 penuh dioda ini. Di saat output transformer CT pada terminal pertama memberikan sinyal positif pada D1, maka terminal kedua pada transformer CT akan memberikan awal sinyal negatif. Yang berbeda pada fase 180 derajat dengan terminal pertama D1 yang mendapatkan sinyal positif. Akan berbeda dalam kondisi forward bias atau bias maju dan melewatkan sisi sinyal positif tersebut, sedangkan D2 yang mendapatkan sinyal negatif akan berada dalam kondisi bias terbalik sehingga menghambat sinyal-sinyal negatifnya. Sebaliknya, pada saat gelombang AC pada terminal pertama
berubah menjadi sinyal negatif, maka D1 akan berada dalam kondisi reservoir bias dan penghambatannya. Terminal kedua yang berbeda fasa 180 akan berubah menjadi sinyal positif sehingga D2 berubah menjadi kondisi forward yang melewatkan sisi sinyal positif tersebut. Penyearah gelombang penuh 4 atau bridge rectifier. Penyearah gelombang penuh dengan menggunakan 4 dioda adalah jenis rectifier yang paling sering digunakan dalam rangkaian power supply karena memberikan kinerja yang lebih baik dari jenis penyearah lainnya. Penyearah gelombang penuh 4 dioda ini juga sering disebut dengan bridge rectifier atau penyearah jambatan. Nah, untuk gambarnya, gambar penyearah gelombang penuh 4 dioda. Berdasarkan gambar sebelumnya, jika transformer mengeluarkan output sisi sinyal positif, maka output D1 dan D2 akan berada dalam kondisi forward bias sehingga melewatkan sinyal positif tersebut. Sedangkan D3 dan D4 akan menghambat sinyal sisi-sisi negatif. Kemudian, pada saat output transformer berubah menjadi sinyal awal atau negatif, maka D3 dan D4 akan berada dalam kondisi forward bias sehingga melewatkan sinyal sisi positif tersebut. Sedangkan D1 dan D2 akan menghambat sinyal negatifnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dioda Zener. Dioda Zener adalah dioda yang memiliki karakteristik menyalurkan arus listrik yang mengalir ke arah yang berlawanan. Jika tegangan yang diberikan melampaui batas tegangan tembus atau breakdown voltage atau tegangan Zener. Ini berlainan dengan diode biasa yang hanya menyalurkan arus listrik ke satu arah. Diode yang biasa tidak akan mengalirkan arus listrik untuk mengalir secara berlawanan jika di satu balik atau reverse bias di bawah tegangan rusaknya. Jika melampaui batas tegangan operasional, dioda biasa akan menjadi rusak karena kelebihan arus listrik yang menyebabkan panas. Namun, proses ini adalah reversible jika dilakukan dalam batas kemampuan. Dalam kasus persatuan maju sesuai dengan arah gambar panah, diode ini akan memberikan tegangan jatuh atau drop voltage sekitar 0,6 volt yang biasa untuk diode silikon. Tegangan jatuh ini tergantung dari jenis diode yang dipakai. Nah, untuk sifat diode Zener memiliki sifat yang hampir sama dengan diode biasa, kecuali bahwa alat ini sengaja dibuat dengan tegangan tembus yang jauh dikurangi. Disebut dengan Zener. Sebuah diode Zener memiliki PN junction yang memiliki doping berat yang memungkinkan elektron untuk tembus dari pita valensi material tipe P ke dalam pita konduksi material tipe N. Sebuah Zener diode yang memiliki satu bolak-balik akan menunjukkan perilaku tegangan tembus yang terkontrol dan akan melewati arus listrik untuk menjaga tegangan jauh supaya tetap pada tegangan Zener. Sebagai contoh, sebuah diode Zener 3,2 volt akan menunjukkan tegangan jatuh pada 3,0 volt
3,2 volt jika diberikan satu balik. Namun karena arus terbatas, sehingga diode Zener biasanya digunakan untuk membangkitkan tegangan referensi untuk menstabilisasi tegangan aplikasi-aplikasi arus kecil. Untuk melewatkan arus besar, diperlukan rangkaian pendukung AC atau beberapa transistor sebagai output. Tegangan tembus dapat dikontrol secara tepat dalam proses doping. Toleransi ini 0,05%. Bisa dicapai walaupun toleransi yang paling biasa adalah 5% atau 10%. Mekanisme lainnya yang menghasilkan efek yang sama adalah efek avalanche, seperti di dalam diode. Kedua tipe diode ini sebenarnya dibentuk melalui proses yang sama, dan kedua efek sebenarnya terjadi di dua tipe diode ini. Dalam diode silikon sampai dengan 5,6 volt, efek Zener adalah efek utama, dan efek ini menunjukkan koefisiensi temperatur yang negatif di atas 5,6 volt. Efek ini menjadi efek utama dan juga menunjukkan sifat koefisien temperatur positif. Dalam diode Zener 5,6 volt, kedua efek tersebut muncul bersamaan dengan kedua koefisien temperatur, membatalkan satu sama lainnya, sehingga diode 5,6 volt menjadi pilihan utama di aplikasi temperatur yang sensitif. Teknik-teknik manufaktur yang modern telah memungkinkan untuk membuat diode-diode yang memiliki tegangan jauh lebih rendah dari 5,6 volt dengan koefisien temperatur yang sangat kecil. Namun dengan munculnya pemakaian tegangan tinggi, koefisien temperatur muncul dengan singkat pula. Sebuah diode untuk 75 volt memiliki koefisien panas yang 10 kali lipatnya koefisien sebuah diode 12 volt. Semua diode ini di pasaran dijual dengan tanda tulisan atau kode voltage. Operasinya dituliskan di permukaan kristal diode. Biasanya dijual dinamakan diode Zener. Untuk pemakaiannya, diode Zener digunakan secara luas dalam sirkuit elektronik. Fungsi utamanya adalah untuk menstabilkan tegangan dari arus AC menjadi arus DC. Kutub positif Zener dihubungkan dengan positif sebuah sumber tegangan dengan DC. Yang tidak rata yaitu masih ada kerutan bekas arus gelombang AC, sehingga satu balik. Sebuah diode Zener akan bertingkah seperti sebuah konsleting atau hubung singkat. Saat tegangan mencapai tegangan tembus diode tersebut, hasilnya tegangan akan dibatasi sampai ke sebuah angka yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu voltage yang tertulis di badan Zener. Sebuah diode Zener juga digunakan seperti berpasangan dengan regulator tegangan. San di sini yaitu sambungan paralel 4 diode dan regulator tegangan sebagai sebuah rangkaian yang memberikan sumber tegangan tetap. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan pada materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.